Ya, Miss Hilgard sibukkan media China. Dua kabar buruk tim Dragons jelang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Miss Hilgard juga ungkap alasan pilih timnas Indonesia ketimbang Belanda. Indonesia katanya negara istimewa. Dan yang terakhir, Sinteyong full senyum. Analisis 3 posisi terbaik Eliano Reginder di timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, timnas Indonesia akan menghadapi timnas China pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel kedua tim berlangsung di Qingdao Football Stadium Shandong, China pada 15 Oktober 2024 nanti. Dan jelang bentrok ini, media lokal China Sohu menyebut skuad negeri tirai bambu mendapatkan kabar tidak mengenakan. Mereka menyoroti calon dua pemain naturalisasi baru, Miss Hilgard dan Eliano Reginder yang segera memperkuat timnas Indonesia. Kabar buruk bagi timnas China memang. Oscar, pemain asing di Liga Super China, tidak kembali ke China. Dan Indonesia menambah satu lagi pemain naturalisasi. Begitulah judul artikel yang dibuat oleh Sohu. Selain was-was timnas Indonesia mendapatkan tambahan amunisi anyar menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026, Sohu juga menyayangkan mantan bintang Chelsea Oscar yang gagal dinaturalisasi oleh Federasi Sepak Bola China atau CFA. Sepanjang September ini, timnas China sedang dinaungi tren buruk. Tim besutan Branko Ivankovic itu gagal total dalam 2 laga awal ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka menelan 2 kekalahan melawan Jepang dengan skor 0-7 dan Arab Saudi dengan skor 1-2. Saat ini, tim Dragons berada di dasar klasmen atau peringkat ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 0 poin. Posisi Branko Ivankovic juga dalam bahaya pemecatan menyusul hasil jeblok tersebut. Timnas China kembali mendapatkan 2 kabar buruk yang mengecewakan para penggemarnya. Yang pertama, Oscar yang bermain untuk tim Liga Super China Changzhou Lions belum kembali dan meski seharusnya ia berpotensi menjadi pemain naturalisasi tim nasional sepak bola, tulis Sohu. Yang kedua, lawan timnas Indonesia sudah menambah 1 lagi pemain naturalisasi dan striker penting ini menarik banyak perhatian, sambung media tersebut. Dalam ulasannya, Sohu menyebut timnas China tengah dihadapkan dengan situasi yang sulit. Performa mereka mengkhawatirkan jelang menghadapi timnas Indonesia di kandang sendiri. Kalau tidak segera bangkit, maka sulit bagi mereka untuk mewujudkan mimpi untuk mentas di Piala Dunia 2026. Kesulitan yang dihadapi tim nasional sepak bola China memang mengkhawatirkan. Kalah di 2 laga sebelumnya. Karena kinerja buruk, Asosiasi Sepak Bola China juga sedang mempertimbangkan untuk mengganti pelatih kepala Ivankovic. Namun Ivankovic enggan hengkang dan berharap bisa terus melatih tim nasional sepak bola China. Kalaupun terpaksa mundur, ia harus memastikan seluruh gajinya sudah bisa dibayar. Lanjut, Sohu. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Miss Hilgard mengungkapkan alasan memilih timnas Indonesia ketimbang Belanda. Miss mengakui darah Indonesia yang sangat kental dalam dirinya membuatnya memutuskan untuk memilih skuad Garuda. Miss Hilgard merupakan pemain kelahiran Amersfoort, Belanda yang sedang menjalani proses naturalisasi untuk timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini punya darah keturunan Indonesia dari sang ibunda yang bernama Linda Tombeng. Sang ibunda punya darah Indonesia yang diturunkan dari ayahnya yang notabene kakek dari Miss yaitu Hendrik Victor Tombeng. Sang kakek merupakan orang asli Ambon yang lahir di sana pada 22 April di tahun 1924. Sementara nenek dari Miss Hilgard yaitu Muhijah Mukhtar merupakan perempuan kelahiran Jakarta pada 4 Mei di tahun 1926. Garis keturunan Indonesia yang sangat kental menjadi salah satu alasan Miss untuk memilih timnas Indonesia ketimbang Belanda. Miss juga mengatakan sudah mempertimbangkan keputusannya secara matang sebelum memilih skuad Garuda. Pemain FC20 itu mengakui bermain untuk timnas Indonesia merupakan suatu keistimewaan. Saya tentu sudah memikirkan hal itu soal pilihan Indonesia atau Belanda. Tapi Indonesia adalah negara yang besar dan begitu banyak darah dan keluarga saya yang sangat hidup. Tentu saja timnas Belanda sangat menarik, salah satu timnas terbaik di dunia, tapi bermain untuk Indonesia lebih istimewa.
dengan bermain untuk tim nasional Belanda. Apalagi timnas Indonesia punya supporter yang luar biasa. Saya ingin membahagiakan mereka di setiap pertandingan dan ya tentu saja saya ingin membuat timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, kata Miss Hilgers melanjutkan. Sementara itu Eliano Reginder juga sudah tak sabar untuk debut bersama timnas Indonesia. Seperti yang saya katakan kepada kamu juga ya, sampai sekitar 2-3 minggu yang lalu tentunya di belakang kepala dari dulu aku selalu memikirkan hal itu. Tapi baru 2-3 minggu yang lalu aku benar-benar berpikir kalau ini juga bisa menjadi ya sesuatu yang indah untuk diri saya sendiri dan juga Indonesia. Dan bisa membela negara yang indah di mana opa dan mama saya berasal dari sana. Dan Indonesia adalah negara yang gila tentang sepak bola. Semua orang gila cinta dengan sepak bola ya. Dan aku pikir kenapa aku tidak melakukan bergabung dengan timnas Indonesia. Dan di situ saya juga benar-benar memutuskan bahwa aku ingin membela negara mama saya yaitu Indonesia. Kata Eliano Reginder yang dilansir dari bolasport.com dari YouTube Yusa Nugraha. Nah, kedua pemain tersebut ingin segera membela timnas Indonesia secepatnya. Dan jadwal terdekat terjadi pada Oktober 2024 nanti. Saat itu, timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Bahrain dan China dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Eliano Reginder bersama Miss Hilgers menjadi dua pemain keturunan terbaru yang tengah menjalani proses naturalisasi demi segera untuk membela timnas Indonesia. Hadirnya Eliano tentu saja menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia. Selain pengalamannya, ia juga punya kelebihan karena bisa bermain di berbagai posisi alias pemain yang versatile. Bahkan pemain berusia 23 tahun tersebut bisa bermain dalam 10 posisi yang berbeda. Hal ini dapat terlihat di laman resmi Transfer Market, mulai dari bek sampai gelandang yang saat ini menjadi posisi terkuatnya. Shin Taeyong sendiri belum memastikan bakal memainkan Eliano di posisi mana. Namun, menilik dari statistik dan permainannya, inilah posisi terbaik Eliano Reginder untuk timnas Indonesia. Yang pertama sebagai winger kiri. Ya, di musim lalu, Reginder lebih sering bermain di posisi winger atau sayap kiri bersama PEC Zwolle. Total dari 33 penampilan, dia bermain 18 kali di posisi ini. Statistiknya juga cukup oke di musim lalu. Reginder mencetak 3 gol dan 1 assist yang semua ditorehkan ketika bermain sebagai winger kiri. Yang kedua, gelandang serang. Nah, pada musim kemarin juga, Eliano Reginder dipinjamkan ke FC Utrecht U21 dan bermain di divisi kedua Liga Belanda. Di sana, ia mendapatkan banyak menit bermain. Bersama FC Utrecht, Eliano tetap ditempatkan di berbagai posisi, tapi lebih banyak bermain sebagai gelandang serang. Statistiknya juga cukup apik dengan torehan 4 assist selama menjadi gelandang serang. Angka ini menunjukkan bahwa Eliano punya visi bermain yang bagus dan bisa menjadi seorang kreator, bukan hanya menjadi seorang eksekutor. Dan yang ketiga sebagai winger kanan. Ya, membayangkan formasi Rafael Struijk sebagai penyerang, Ragnar Oratmangun sayap kiri, dan Eliano Reginder di pos sayap kanan bisa saja terjadi. Eliano juga mampu bermain sebagai winger kanan. Dan sejak bermain di tim U19 sampai musim lalu, ia bermain sebanyak 30 kali sebagai winger kanan dengan torehan 1 gol dan 2 assist.